Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa sih UN itu dihapus. Teman-teman udah tahu belum kira-kira kenapa? Belum tahu sih, karena waktu dihapus juga kita kaget. Iya, kayak tiba-tiba aja gitu. Tapi seneng. Iya juga ya. Soalnya mengurangi beban kan. Bener. Ujian Covid sekolah. gitu. Ujian sekolah, ujian nasional, Nasional. tugas, wah gila banget ya Ujian kak. praktek sih tuh. Iya, ujian ujian praktek. praktek. Itu sih yang paling berat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pendidikan Yang penuh dengan pengetahuan. dengan saya Lilis Istiana sebagai moderator 1. Dan saya Nisrina Rafida sebagai moderator 2. Nah, tentunya di sini kita nggak sendiri aja kan ya Kak Lilis? Iya bener banget nih Kak Vida. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa banget nih. Wah, serius nih Kak Lilis. Buat hari ini kita ngedatangin narasumber siapa aja sih? Oke, hari ini kita itu ada Kak Nida Fatin Hairunisa, yang mana seorang mahasiswa aktif pendidikan akuntansi Universitas Negeri Semarang. Halo Kak Nida. Halo semua. Halo. Vida. Yang kedua itu ada Kak Nurul Khotimah, yang mana sama juga mahasiswa aktif pendidikan akuntansi Universitas Negeri Semarang. Halo. Salam kenal. Salam kenal Kak Nurul. Nah Kak Lilis, gimana nih kalau sebelum kita mulai ke pembicaraan inti kita nih hari ini, kita ajak nih kedua narasumber kita yang hebat ini untuk jargon bersama kayak yang kita lakuin tadi waktu awal. Boleh banget nih Kak Vida. Nah, nanti Kak Nida dan Kak Nurul, kalau misalkan saya bilang selamat datang di podcast Pendidikan, nanti Kak Nurul Kak Vida bilangnya apa Kak Vida? Yang penuh dengan pengetahuan. Nah, gimana nih? Paham nggak? Gampang kan? Oke, kita coba ya. Selamat datang di podcast Pendidikan Yang penuh dengan pengetahuan. Yeay. Nah, Kak Vida, setelah kita perkenalan nih dengan kedua narasumber kita hari ini, nah, kita bakal ngebahas apa sih? Oke, hari ini kita akan ngebahas terkait kebijakan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kalian tahu nggak sih kalau kurikulum di Indonesia itu udah ganti selama berapa kali? Kalau misalnya teman-teman di rumah, itu taunya kita udah ganti selama 2 kali ya. Kayak dari yang kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Itu jawabannya salah atau kurang tepat, iya kan Kak Lilis? Iya, bener banget Kak Vida. Nah, Kak Lilis gimana nih kalau buat cari tahu jawaban yang lebih tepatnya, kita tanyain ke kedua narasumber kita yang hebat ini. Wih, boleh banget nih Kak Vida. Nah, kalau menurut Kak Nida sendiri nih, kurikulum di Indonesia itu udah mengalami perubahan berapa kali sih? Oke, kalau dari aku ya, dari berbagai literatur yang udah aku baca. Jadi perubahan kurikulum ini udah terjadi selama 11 kali sampai sekarang. Nah, yang awalnya itu dulu pada masa Orde Lama, itu tuh mengalami perubahan kurikulum selama 3 kali. Nah, terus pada masa Orde Baru, ini tuh mengalami perubahan kurikulum sebanyak 4 kali. Nah, terus setelah reformasi sampai sekarang nih ya, ini udah mengalami kurikulum selama 4 kali gitu. Nah, jadi yang awalnya dulu pas setelah kemerdekaan itu tuh ada kurikulum pertama, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini kan kurikulum yang ada pertama setelah kemerdekaan gitu. Nah, di sini tuh kurikulumnya menekankan ke pendidikan moral dan juga pada karakter kebangsaan kan, karena habis kemerdekaan gitu. Nah, terus kurikulum yang kedua ini kurikulum 1952. Nah, terus kurikulum yang ketiga ini kurikulum 1964 sampai ke kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dan dari perubahan kurikulum ini yang udah pernah aku lalui nih, itu kurikulum KTSP 2006 dan juga kurikulum 2013. Di mana dalam kurikulum KTSP 2006 ini kurikulum yang lebih menekankan ke gurunya, di mana gurunya itu diberikan kebebasan dalam membuat silabus yang disesuaikan dengan karakter siswa dan juga kebutuhan dari atau lingkungan dari sekolah tersebut gitu. Nah, terus di kurikulum selanjutnya itu kurikulum 2013, ini tuh lebih menekankan ke penilaiannya. Di dalam penilaian kurikulum 2013 ini memiliki 3 komponen penilaian. Itu ada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan gitu. Nah, terus kurikulum yang terakhir nih yang habis kemana aja ganti ini kan kurikulum tahun 2022, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah
kurikulum yang apa ya, ditujukan untuk sesuai apa ya, siswa itu bisa mengambil mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat yang diinginkan gitu, yang dimiliki gitu. Wah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi di Indonesia itu udah ngalamin perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Iya. Ternyata itu banyak banget ya Kak Lilis. Iya, saya juga tahunya itu dari kurikulum berapa? 2013 sampai kurikulum Merdeka ini. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak siapa namanya? Kak Nida ya, terkait apa namanya Kak tadi? Perubahan kurikulum. Nah, lalu Kak, Itu kalau dari perubahan-perubahan itu tuh kira-kira ada nggak sih Kak yang melatar belakangi nih perubahan kurikulum? Kan kayak nggak mungkin ya Kak kalau misalnya yang melatar belakangi itu kayak apa sih namanya, menterinya tuh pengen dikenal sebagai pencipta kurikulum tersebut. Kayak misal yang di kurikulum Merdeka itu kan penciptanya atau pencetusnya itu kan Pak Nadiem kan. Kan kayak di sini tuh posisinya nggak mungkin kayak Pak Nadiem pengen dicap atau dikenal sebagai pencetus kurikulum itu doang. Kan mesti ada beberapa aspek atau hal-hal yang melatar belakangi perubahan kurikulum itu. Nah, itu gimana nih tanggapannya buat Kak Nurul? Oke, jadi sebenarnya adanya perubahan kurikulum ini pastinya ada latar belakang, dan latar belakangnya itu banyak kan pastinya. Tapi di sini yang di highlight yang dari sumber yang aku baca, jadi yang paling melatar belakangi kenapa sih kurikulum itu selalu berbeda pada setiap tahun, yaitu karena adanya perbedaan kebutuhan. Nah, jadi yang seperti kita tahu kalau misalnya kurikulum itu kan sifatnya itu adalah fleksibel ya, nggak saklek, nggak kaku. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita di masa depan. Nah, misal di masa depan kan kita udah bisa memprediksi ya bahwasanya sekarang ya di era digital kita tuh harus banget melek teknologi. Jadi kita tuh harus mempersiapkan generasi di masa yang akan datang yang mereka itu mampu menguasai teknologi-teknologi tersebut. Minimal banget tuh kayak misal di sekolah tuh kita belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, dan itu tuh adalah bare minimum yang kalau misalnya mereka tuh bisa menguasai hal itu tuh nanti istilahnya mereka tuh bisa memenuhi industri di masa depan, kebutuhan industri di masa depan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa sih kurikulum tuh selalu berubah. Jadi kita itu tadi karena adanya kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya, seperti itu. oke, berarti yang melatar belakangi perubahan kurikulum itu karena kebutuhan ya. Iya. Karena mengingat itu ya Kak Lilis, kayak kebutuhan-kebutuhan pada tiap masanya, kayak misal setelah kemerdekaan itu sampai sama kayak yang kebutuhan yang sekarang itu jelas beda banget ya Kak Lilis. Apalagi kan sekarang di teknologi udah canggih banget kan ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan udah dijelasin nih Kak Vida sama Kak Nurul bahwasanya ada beberapa faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum di Indonesia yang tadi ya Kak Nida ya. Selain itu nih, di perbincangan sebelumnya juga Kak Nida udah ngejelasin tentang perubahan kurikulum di Indonesia itu apa aja gitu ya. Sampai 11 kali perubahan nggak sih? Iya kan, betul ya? Ya, banyak banget ya Kak. Iya, aku juga gak nyangka sih ternyata banyak banget. Nah, jadi bisa nggak sih Kak Nida ini bisa ngasih tahu kita ini tentang apa sih yang menjadi pembeda antara kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya? Mengingatkan kita sekarang pakainya kurikulum Merdeka. Jadi pengen tahu nih bedanya apa gitu. Oke, kalau bedanya kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kalau kurikulum 2013 ini kan kayak dia tuh lebih ke pendekatan kompetensi, di mana siswa itu diharuskan untuk menguasai dalam segala bidang. Nah, sedangkan dalam kurikulum Merdeka ini kan karena dia diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran gitu sesuai dengan potensi dan minat. Nah, sehingga itu dia lebih didasarkan ke pendekatan itu potensi itu dan juga pendekatan moral gitu. Nah, terus dalam sisi penilaiannya juga beda. Kalau di dalam kurikulum 2013 ini kan karena kompetensi, jadi penilaiannya tuh berdasarkan pendekatan kompetensi gitu, kompetensi yang dicapai. Nah, sedangkan dalam kurikulum Merdeka ini berdasarkan penilaian non akademik. Kayak di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada kayak apa sih?
project gitu kan. Nah, penilaian itu diambil dari situ. Jadi bukan dari yang ujian tertulis gitu, tapi dari non akademik gitu. Project-project Bedanya. itu berarti kayak kita banget ya kak. Iya bener banget nih. Udah dilatih, udah dilatih jadi Iya, mahasiswa. iya, Oke. benar. Berarti untuk pembeda antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu dilihat dari tadi siswa itu kalau misalkan kurikulum merdeka itu siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai kompetensinya Potensi, ya, sama kompetensinya. potensi. Terus juga yang kedua itu tadi apa? Eh, proses proses penilaiannya itu kalau misalkan kurikulum merdeka itu proses penilaian itu diambil dari project-project yang diberikan oleh guru di sekolah. Oke. Oke, dari melihat nih latar belakang atau tadi yang udah aku tanyain ke Kak Nurul, itu kira-kira tuh ada nggak sih Kak kayak tantangan nih dalam penerapan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri? Tantangannya tuh kayak misal dari guru ataupun jika dilihat dari aspek siswa, nah itu Atau sendiri enggak itu fasilitasnya itu gimana Kak? Tentunya kalau setiap dari perubahan kurikulum memiliki tantangan ya. Nah, tantangan yang pertama itu dari kesiapan gurunya, karena kan guru kan ini yang komponen pertama dalam pendidikan. Nah, jadi seorang guru itu harus disiapkan nih kayak dari perubahan kurikulumnya. Yang pertama kayak kesiapan guru mungkin dalam penggunaan teknologi, karena kita kan kayak sekarang udah era digital gitu kan ya. Nah, dia kan kayak seorang guru harus dilatih bisa mengomunikasikan membuat pembelajaran itu yang menarik gitu. Misalnya seperti kayak AR gitu kan. Nah, itu kan kayak dia gimana kayak memberikan pelajaran tapi yang bisa dilihat secara real, tapi dia tuh nggak lihat secara langsung gitu. Jadi kayak cuma ditampilin gitu. Iya, ilustrasi gitu. Nah, terus sekarang kan juga ada e-book gitu kan dari berbagai. Jadi kayak siswa tuh nggak belajar dari buku teks yang bisa dilihat secara fisik, tapi bisa pakai e-learning gitu kan. Nah, itu kan harus membutuhkan kesiapan guru juga. Nah, terus juga yang kedua itu terkait fasilitas juga. Misalnya kayak dalam sekolah itu fasilitasnya nggak mendukung, misalnya daerah terpencil gitu ya, maaf. Nah, itu kan kayak harus menyesuaikan juga. Soalnya kalau misal nggak ada internet gitu juga kan. Nah, terus misal kalau misal kurikulum merdeka ini kan lebih ditekankan kepada aktifan siswa presentasi gitu kan. Kalau misalnya di sekolahnya itu nggak ada LCD proyektor, itu kan juga nggak bisa ya, susah juga buat menerapkan kurikulum baru gitu. Jadi tantangannya itu dari fasilitas, terus dari keseragaman siswa. Karena kan kalau kurikulum merdeka ini kan mandiri gitu kan. Nah, berarti padahal tantangannya tuh kayak setiap siswa itu nggak bisa kayak belajar mandiri sendiri. Ada kan yang harus diajarin, dituntun gitu, benar-benar kayak bimbing gitu kan. Nah, sedangkan kurikulum merdeka kan ya udah kayak siswa itu nggak dilepas, guru tuh tetap memfasilitasi, tapi kan kayak diberikan kita tuh kebebasan buat belajar di luar, mandiri gitu, di fasilitator gitu, diberi kayak kebebasan buat itu potensinya. Oke. Tadi terkait tantangan nih dalam penerapan kurikulum tadi kata Kak Nida itu kesiapan guru juga salah satu menjadi tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Jadi kalau misalkan gurunya gaptek nih, ya kan pasti susah juga kan. Kalah sama siswanya gitu. Terus juga tadi ada fasilitas sekolah. Jadi kalau fasilitasnya nggak mendukung, nggak ada tadi komputer, terus LCD, proyektornya itu juga jadi kendala untuk menerapkan kurikulum merdeka. Terus juga keseragaman siswa karena siswa itu kan berbeda-beda cara belajarnya, jadi tidak bisa disamaratakan gitu loh. Oke. Nah, dari kedua pembahasan tadi nih Kak Nida, ada kebijakan apa sih yang bisa diterapin sama pemerintah dalam pelaksanaan di kurikulum merdeka ini? Untuk kebijakan dari pemerintah ya berarti pemerintah harus memberikan fasilitas, yang memadai. Nah, terus juga dengan memberikan pelatihan. Maksudnya kayak kalau ada perubahan kurikulum kan kita juga harus dikasih sosialisasi ya kepada gurunya, biar gurunya tuh tahu sistemnya. Nah, terus dengan adanya webinar atau workshop pelatihan gitu kan, seorang guru tuh bisa mudeng gitu loh, kayak kurikulum ini tuh intinya kayak gini gitu, bisa memberikan strategi pembelajaran yang baru. Berarti kayak bisa, berarti aku harus membuat strategi pembelajaran yang gini berbasis teknologi, berarti aku harus menguasai ini gitu kan. Jadi kayak ini tuh dari pemerintah juga perlu peran penting sih, soalnya yang buat kebijakan juga dari pemerintah. Masa pemerintah buat kebijakan tapi dia juga nggak mendukung gitu, masih kan
terus harus ada koordinasi dua itu kan. Nah gitu. Nah terus juga apa ya, pemerintah tuh juga harus memberikan pelayanan buat tanya jawab terkait implementasi kurikulum merdeka gitu. Nah terus juga bisa sih membuat kayak forum FGD gitu antar guru. Jadi kayak antar guru tuh bisa saling berbagi pengalaman dalam pengimplementasian kurikulum merdeka gini. Oke, jadi tentunya pemerintah juga kalau misalkan membuat kebijakan di kurikulum merdeka itu harus ada memfasilitasi guru-guru supaya bisa terlaksana nggak sih kebijakannya nggak sih Dengan Kak? baik. Iya betul. Harus Nah, ngasih dukungan dana juga ya. Ya, Mas, gitu. merata gak sih sama iya. Indonesia, Iya. nggak cuma ya di kota-kota kok. Ya, Pedalaman juga butuh disorot gitu. Benar banget nih. Oke, jadi dari kebijakan-kebijakan yang udah Kak Nida sebutin tadi, itu tuh tentunya ada kebijakan yang pro dan kontra ya Kak. Nah, salah satunya itu dari artikel yang kita baca nih di berita, itu ada kebijakan terkait penghapusan ujian nasional. Terus ada terkait penerapan zonasi dan penghapusan jurusan antara yang IPA dan IPS. Kan kalau dilihat tuh kan ya Kak, kalau dari zaman kita itu yang 2013 sama KTSP ya Kak. KTSP. Yang itu kan jurusan IPA IPS tuh masih ada nih Kak. Kita kan juga ngalami sendiri ya. Nah, tapi di kurikulum merdeka ini tuh udah nggak ada. Nah, misal kayak kebijakan ini nih Kak, ujian nasional dihapus, semangat belajar siswa jadi drop. Nah, kalau menurut pendapat kalian nih, terutama pendapat Kak Nurul, itu gimana sih Kak tanggapannya terkait dengan penghapusan ujian nasional ini sendiri? Terus apakah dari penghapusan ujian nasional ini tuh udah tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia? Mengingatkan tahu sendiri ya Kak, kalau masyarakat kita tuh kayak tentunya aku juga nih kadang kayak gini. Itu kalau misal nggak ada patokan buat apa ya Kak namanya? Mengejar Motivasi. sesuatu yang bisa dicapai ya, gitu. itu kan kayak belajarnya agak malas-malasan gitu ya Kak. Terus kayak santai aja lah gitu. Nah, terus ada lagi nih Kak, berita yang aku baca itu tuh ada nih salah satu universitas di Belanda, yaitu University of Twente. Itu tuh nggak menerima lulusan siswa dari Indonesia karena universitas ini tuh nganggep bahwa lulusan di sini tuh nggak setara sama mereka. Mungkin karena adanya kompetensi ujian nasional ini yang dihapus, sehingga apa ya Kak Lilis? jadi kayak nggak ada. Penilaiannya tidak ada standar penilaian gitu. Iya betul. Ya betul kayak gitu. Nah, itu tanggapannya dari Kak Nurul gimana nih? Oke. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa sih UN itu dihapus. Teman-teman udah tahu belum kira-kira kenapa UN Tahu itu? sih, karena Coba deh waktu dikasih. dihapus juga kita kaget. Iya, kayak tiba-tiba aja gitu. Tapi Kan seneng. pada Tapi seneng. ya juga ya. Soalnya mengurangi beban kan. bener. Kita Kita ujian COVID sekolah. gitu. Ujian sekolah, ujian nasional, Nasional. tugas, wah gila banget ya Ujian Kak. praktek sih tuh. Iya, ujian ujian praktek. praktek. Itu sih yang paling berat. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih Kemendikbud itu menghilangkan ujian nasional pada saat di kurikulum merdeka ini, yaitu salah satunya yang pertama yaitu mengurangi tekanan stres pada siswa. Jadi UN yang seperti kita ketahui, jadi bahwasannya UN itu apa ya, sering jadi tekanan gitu ya. Jadi nanti mereka bakal pressure banget buat belajar dan mereka lebih mengedepankan hasilnya daripada proses belajar mereka. Nah, yang kedua yaitu di sini Kemendikbud ingin mengutamakan penilaian berbasis kompetensi. Seperti yang tadi Kak Nida udah jelasin, bahwasanya di kurikulum merdeka ini kan berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi penghapusan UN ini diganti dengan asesmen nasional, seingat saya asesmen nasional, dan di sini diharapkan akan lebih terukur gitu kemampuan siswanya. Nah, lalu ada tadi tanggapan mengenai ujian nasional itu dihapus, apakah sudah tepat sasaran pada masyarakat di Indonesia gitu. Nah, menurut saya ini sebenarnya kurang tepat sasaran ya Kak, karena ya tadi Kak Vida juga udah jelasin ya, kalau misal minat belajar di Indonesia tuh udah rendah gitu. Kita kalau misalnya nggak digembleng, nggak di pressure, kalau misalnya nggak ada UN, tuh anak-anak nggak pada belajar Kak. Males gak sih, Kak? Iya, apalagi aku sekarang ini dengar katanya anak SD tuh, anak SD kelas 6 atau enggak anak SMP, anak SMA, itu mereka nggak bisa baca jam analog, mereka nggak bisa pembagian
oragami gitu, mereka nggak bisa. Jadi kayak sedih banget, padahal itu dulu kita harus bisa gitu. Iya, kelas 2 nggak sih Kak itu? Iya, jadi kayak itu sih mungkin. Jadi menurut aku seharusnya kita harus membangun minat belajar masyarakat Indonesia yang tinggi dulu, baru deh merdeka belajar tuh bisa diterapkan secara efektif gitu. Nah, lalu untuk tadi masalah di Universitas of 20 atau UT di Belanda. Nah, di sini itu kenapa sih mereka itu nggak nerima siswa dari Indonesia? Yang pertama, pastinya universitas internasional itu punya standar mereka masing-masing. Dari kurikulum aja kita udah beda kan, Kak? Iya, benar banget. Kurikulum nasional dan kurikulum internasionalnya aja kita udah beda Beda gitu. banget. Nah, di sini mereka punya standarnya masing-masing. Sedangkan karena di Indonesia ini UN udah dihapus, jadi nggak ada patokan standar patennya tuh kayak gimana sih penilaiannya. Nah, di sini yang jadi masalah. Nah, seingat saya waktu pas kemarin anak itu tuh akhirnya diikutkan pada International Foundation Year. Nah, di sini tuh semacam kayak sebuah persiapan sebelum setelah anak itu lulus dari SMA, dia harus ikut persiapan dulu baru dia bisa masuk ke University of 20 itu. Nah, ini juga jadi evaluasi ya buat pemerintah agar bisa menciptakan standar penilaian yang bukan cuma nasional tapi bisa internasional, bisa kepake gitu. Itu sih. Oke. Lagi itu juga kalau dilihat-lihat tuh beda banget ya Kak. Kayak misal yang pernah kita tonton itu enggak sih Kak, yang dari COC Beef itu, iya. yang COC itu. Itu kan kalau nggak salah itu yang apa sih Kak? Cryptalism itu Ya ya, itulah pelajaran matematika itu. itu kan kalau dilihat tuh kan si Sandy sama Excel kan dia kan dari internasional juga kan kalau nggak salah. Itu kan katanya mereka tuh bisa ngerjain itu lancar jaya banget karena mereka udah dapet Dari materi SD. itu dari SD. Sementara tuh kalau misal katanya kalau aku lihat-lihat nih Kak, kayak yang dari mungkin lulusan nasional itu kayak kaget atau gimana itu kan karena belum dapet kayak gitu. Mungkin itu juga bisa disamain gitu atau gimana ya Kak evaluasinya. Iya. Jadi kita bisa menciptakan penilaian yang bukan cuma di nasional doang tapi bisa sampai ke internasional. Jadi pendidikannya tuh merata gitu, nggak ada diskriminasi gitu. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin terkait apa kendala-kendala kurikulum merdeka nih. Nah, terus nih Kak, kalau menurut kakak-kakak nih, Kak Nida sama Kak Nurul, bisa nggak sih dirangkum ya tadi obrolan tadi terkait kurikulum merdeka itu ada nggak sih kayak kelebihannya dan kekurangan dari kurikulum merdeka? Gitu. Dari Kak siapa dulu nih? Dan siapa aja lah? Kak Nida dulu deh, nggak apa-apa, ayo Kak. Oke, mungkin untuk kelebihannya ya, kelebihan dari kurikulum merdeka karena tadi kan udah disesuaikan dengan potensi dan minat. Nah, itu bisa menjadi kelebihan karena apa ya? Siswa itu bisa lebih tahu potensinya, terus nanti kan bisa mempersiapkan nanti di jenjang bisa milih prodi pas kuliah gitu kan. Nah, terus juga dia bisa menyesuaikan dari apa ya? Yang diinginkan gitu. Jadi walaupun ini belajarnya sesuai dengan potensi, tapi kan kayak nanti imbasnya tuh ke masa depan gitu. Nah, terus untuk kelebihan yang kedua ini guru tuh bisa memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan siswanya gitu. Jadi kayak misal siswanya itu apa ya? Aktif-aktif gitu kan tentunya guru tuh memberikan metode pembelajaran yang berbeda gitu kan ya daripada kalau misal siswa yang kurang berpartisipatif gitu. Kurang aktif gitu ya. ya. Kurang aktif gitu. Nah, terus untuk kelemahannya kalau dari kurikulum merdeka ini mungkin ini fasilitasnya. Ini harus diratain juga kan. Nah, terus yang kedua itu apa ya? Adanya standarisasi pendidikan sehingga kayak siswa itu bisa mengejar dari tujuan diri sendirinya sendiri. Misalnya Kak, misal aku milih ada potensi di hitungan gitu. Kita kan kayak udah tahu berarti dia tuh udah tahu fokusnya, berarti aku harusnya nanti maksudnya ke misal kalau IPA ya yang hitung-hitungan gitu. Terus kalau misal ekonomi yang IPS gitu kan nanti masuk ke ekonomi kan ya kalau hitung-hitungan gitu. Nah, terus untuk kekurangan yang kedua ini tuh harus apa ya memberikan peran aktif dan mandiri. Sedangkan dalam siswa itu kan tentunya ada karakter siswa yang kurang aktif, terus ada siswa yang kurang mandiri dalam belajar gitu kan, kayak harus butuh bimbingan dari orang lain, dari guru gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam penerapan kurikulum kan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu sih kalau dari aku.
Oke, kalau dari Kak Nurul gimana nih Aku tanggapannya? sebenarnya tadi aku sudah setuju banget ya, beberapa poin udah disampaikan sama Nida, jadi aku sedikit mempertegas aja. Tadi ada yang pertama yaitu tentang fleksibilitas belajar. Nah, jadi siswa itu nggak saklek harus belajar sesuai IPA, IPS gitu. Jadi benar-benar mereka tuh bakatnya apa, minatnya apa, di mana, jadi mereka bisa enak gitu belajarnya. Lalu yang kedua yaitu adanya pengembangan karakter dan kompetensi. Seperti yang kita tahu bahwasanya ada P5 ya. P5 itu kan tentang Pancasila gitu ya. Jadi di sini mereka tuh dikasih apa ya? Pemahaman tentang Pancasila, dan mereka bisa menimbulkan rasa cinta tanah air gitu lebih tinggi, sifat nasionalisnya lebih tinggi lagi. Lalu adanya pembelajaran berbasis proyek tadi yang sudah dijelaskan oleh Kanida itu bisa meningkatkan berpikir kritis. Jadi kalau misalnya kita cuman materi doang kan kurang ya. Tapi kalau misalnya kita udah langsung garap itu tuh kita langsung oh iya gini kita jadi lebih tahu gitu. Meningkatkan sosialisasi juga kan, komunikasi Iya. kerjasama Iya, antar jadi kelompoknya. apa ya, itu juga jadi tambahan kalau misalnya kita tuh problem solving, Kerja. jadi kita bisa bekerja sama dengan tim gitu. Iya. Itu juga. Nah, terus kekurangannya tadi sudah dijelaskan juga, adanya kekurangan fasilitas di sekolah itu nggak semuanya merata. Misalnya di pedalaman, apakah mereka sudah siap ketika adanya Merdeka Belajar ini? Kan kadang mereka beberapa ada yang belum siap ya. Nah, di sini juga ada salah satu peran pemerintah, yaitu memberikan dana dukungan berupa dengan fasilitas yang merata, entah itu dari sekolah kota ataupun sekolah pedesaan. Nah, di sini juga diberikan pelatihan juga seperti yang Kak Nida tadi bilang. Jadi guru itu sebelum mengajar, guru itu harus sudah berkompeten terlebih dahulu gitu sebelum mereka tuh mengajar. Jadi istilahnya outputnya tuh lebih dapat gitu lah ya. Nah, terus tadi juga yang kayak Kak Nida jelaskan yaitu kurangnya pemahaman siswa gitu. Kayak misal di sini siswa itu kadang tuh mereka tuh minusnya adalah karena mereka diberi kebebasan, mereka tuh nggak tahu sebenarnya minat bakat mereka tuh apa gitu. Jadi di sini tuh peran pentingnya adalah dari guru. Jadi guru tuh harus bisa benar-benar membimbing Menemukan. mereka untuk tahu nih minat dan bakatnya tuh apa. Itu sih dari aku. Oke. Oke, Kak Fida bisa lanjut, Kak. Oke, lalu dari tanggapan kakak-kakak semua nih dari penghapusan UN itu kan menurut Kak Nida sama Kak Nurul kan tadi ada di tanggapannya kan kontra itu kan pro dan kontranya. Nah, selain itu kan juga tadi kalian berdua kan udah nyebutin kalau ada kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, terus dari dua hal ini tuh apakah dengan penghapusannya sistem UN ini akan mempengaruhi penilaian pendidikan di sekolah nih Kak Nurul? Oke, jadi pastinya mempengaruhi ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya UN ini sudah diganti dengan asesmen nasional, di mana UN itu kan dulu kan saklek ya, yang tadi IPA ya IPA itu cuman apa ya dulu biologi, terus fisika, kimia, itulah. Terus IPS nanti yang sejarah, geografi gitu. Ekonomi. Ya, sedangkan di asesmen itu berdasarkan minat mereka, sehingga diharapkan kemampuan mereka tuh lebih terukur lagi gitu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, sehingga ujian nasional itu diganti dengan asesmen gitu. Terus kalau tadi kan kata Kak Nurul kan penilaiannya dari asesmen itu ya Kak, kayak mungkin tugas sama proyek itu bisa nggak sih Kak jadi Iya. penilaian? Iya, jadi Nah. penilaian juga. Terus kalau cara guru itu kan kalau ujian nasional setahu aku nih Kak itu sebagai salah satu syarat kelulusan dari seorang siswa. Kayak misal dia kalau gak ikut ujian nasional, setahu aku misal di SMP dia gak ikut ujian nasional berarti Bisa melanjutkan ke SMA. Tinggal kelas gitu ya, Kak. Nah, itu tuh gimana cara guru-guru yang ada di sekolah itu menilai kelulusan bagi setiap siswanya di kurikulum Merdeka ini? Mengingat tadi ya yang udah aku sebutin tadi. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh di kurikulum Merdeka ini tuh ada peraturan siswa tuh nggak boleh tinggal juga. Iya. Nggak boleh Tinggal tinggal di kelas. nggak boleh tinggal di kelas, dan juga guru tuh harus ngasih ya minimal banget tuh sesuai sama KKM gitu. Nah, di sini yang akhirnya anak-anak tuh jadi lebih nggak terlalu memperdulikan sekolah mereka, dan mereka menganggap statement bahwasanya kayak yaudah nggak apa-apa, nggak sih nggak belajar kan nanti bakal lulus juga gitu. Iya. Nah, itu sih penilaiannya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu harus berdasarkan KKM minimal, dan yang kedua itu ya guru harus mau nggak mau harus menaikkan siswa itu naik kelas gitu. Minus maksudnya kekurangannya itu kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau dari aku izin masuk ya. Nah, silakan, jadi kalau menurutku ya,
UN dihapuskan itu aku juga nggak setuju kayak Nurul tadi. Karena walaupun ini orientasinya kan kayak ibaratnya kayak paksaan gitu kan, siswa kayak dipaksain biar dia tuh belajar gitu. Tapi kan di balik itu nanti kan ada proses-prosesnya biar kayak kita tuh terbiasa untuk belajar gitu. Jadi menurutku kalau UN dihapuskan juga gimana ya, agak aku nggak setuju sih. Soalnya kan kalau dulu UN juga kan buat masuk ke melanjutkan ke jenjang selanjutnya, misal dari SMP ke SMA gitu kan, untuk memilih memilih Sekolah SMA. favorit. Iya, sekolah favorit sesuai name-nya gitu kan. Nah, gitu. Jadi aku itu nggak setuju. Nah, terus yang kedua nih, kalau untuk terkait penilaiannya besok kalau masuk perguruan tinggi. Nah, kalau ini kan bisa ya pakai raport dari semester 1 sampai 5. Nah, itu kan bisa yang menjadi standar penilaiannya besok untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi selain tadi udah dijelasin pakai project gitu, ini bisa pakai raport juga. Nah, terus juga bisa pakai nilai ujian sekolah juga kan, yang buat penilaian dari kurikulum mereka gitu sih. Yang rapor tuh SNM. Iya, Kalau buat sekarang apa ya namanya? SNBP. Oh, iya, iya, Seleksi iya. nasional berbasis prestasi gitu. Kemungkinan nih, mungkin pemerintah itu menghilangkan ujian nasional itu karena ini ya, itu apa namanya, kayak pengalaman pribadi aku waktu saya SMP. Ada salah satu teman aku tuh pinter banget nih, tiap hari tuh kayak nilainya bagus, terus juga kerja rumahnya itu atau PR-nya itu kayak pasti dapat nilai 100 gitu loh. Tapi waktu ujiannya itu sakit, jadi nilainya itu kan gak maksimal ya. Jadi itu kan waktu kurikulum kemarin itu kan nilai ujian itu jadi patokan untuk kelulusannya. Tapi karena nilai ujiannya itu gak maksimal kan karena ya sakit gitu iya, ya. itu kan Sedih kayak banget. iya, itu sih. Jadi sebenarnya keuntungannya salah satunya itu Iya. ya. Jadi kayak enggak hasil akhir terus itu yang buat real hasil nilainya gitu ya. Jadi ada pertimbangan dengan prosesnya gitu ya. Kalau di kurikulum mereka kan yang dinilai itu ya prosesnya gitu. Prosesnya ya, proses belajar siswanya gitu ya kayak. Iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu pada bagian penghapusan jurusan. Nah, berita ini tuh apa yang menjadi dasar pemerintah itu menghapuskan pemisahan jurusan nih, IPA dan IPS yang tadi di sekolah menengah atas. Menurut Kak Kak Nida sama Kak Nurul tuh gimana nih? Dari siapa dulu? Terserah deh, mau dari mana dulu? Kak Nurul juga boleh. Terus siapa dulu? Dari aku deh nggak apa. Tadi gimana tanggapan gitu ya? Iya. Tanggapan dari aku sendiri karena ditiadakannya IPA dan IPS sebenarnya ada plus minusnya juga, seperti yang tadi Nida bilang kan sebenarnya ini adalah salah satu dampak dari adanya kurikulum merdeka ya. Nah di sini tuh apa namanya ya, tadi berdasarkan minat dan bakat siswanya masing-masing. Nah di sini tuh enaknya itu sih, plusnya itu adalah mereka tuh belajar sesuai dengan keinginan mereka. Nah tapi sedangkan kekurangannya itu adalah mereka tuh bakal sulit untuk menentukan mata pelajaran mana, seperti yang tadi aku udah bilang. Iya, karena itu udah kelompok-kelompoknya sendiri gitu ya. Sedangkan di sini tuh guru juga punya peran buat nentuin, buat ngebimbing anak-anak untuk menentukan mana sih minat dan bakat mereka masing-masing. Nah terus kelebihannya juga kan kita sering dengar ya kalau misalnya anak IPA tuh lebih unggul daripada anak IPS. Jadi salah satu korban juga nggak sih? Iya, jadi ini sekolah sih, iya. pengalaman sih. Karena kita juga IPS Anak ya, IPS, saya anak IPS. Aku iya. Nah terus di sini tuh juga mungkin beberapa siswa ada yang kayak mereka tuh sebenarnya pengen dia belajar ekonomi, tapi kayak karena malu dibilang nggak unggul, terus akhirnya mereka terpaksa masuk IPA gitu. Nah dengan adanya tidak ada hal-hal seperti ini, pembedaan antara IPA dan IPS, mereka tuh bisa bebas nih mau milih yang mana. Jadi tidak ada stereotip antara siapa yang sih yang lebih unggul antara IPA atau IPS gitu, nggak ada stereotip kayak gitu lagi. Nah cuman mungkin itu tadi apa ya, kekurangannya itu adanya kebingungan dalam milih mata pelajaran, dan juga tadi yang sudah Nida bahas yaitu mengenai kesenjangan pengetahuan. Jadi misal nih kita udah belajar hal-hal yang kita sukai, misal aku sukanya belajar sejarah sama sosiologi gitu, aku belajarnya itu terus, tapi nanti aku tidak belajar Dari mata pelajaran lain gitu Iya, ya. jadi yang aku- seharusnya itu tuh dibutuhin Iya, gitu. misal kayak matematikanya aku nggak belajar gitu. Nah itu sih mungkin minusnya di situ. Jadi adanya kesempatan untuk belajar hal-hal lain itu nggak dipakai. Jadi cuman yang disukai tok gitu. Gitu sih. Enggak, itu ya berarti kayak enggak mencoba hal baru ya Kak. Berarti sih juga kayak peran guru juga diperlukan nggak sih untuk membimbing siswa ini menemukan apa namanya tadi, menemukan Minat dan minat bakatnya gitu. Oke, kalau untuk
Kak Nida nih responnya gimana nih pendapatnya? Oke, kalau dari aku sih dari pro kontra kontra. habis ini sebenarnya tujuannya kan tadi ya sesuai dengan potensi dan bakat. Nah gitu emang bagus sih ya, kayak dari awal tuh kita udah tahu kayak orientasinya kita besok itu mau jadi apa, terus makanya kita harus belajar apa gitu kan, jadi tahu gitu. Nah terus dengan adanya ini pro kontranya juga menghilangkan diskriminasi. Kadang kan biasanya kayak gini, orang yang dari IPA itu bisa masuk ke IPS, sedangkan IPS nggak bisa masuk ke IPA. Nah dengan adanya ini tuh bisa dihabisin kan, kayak nggak ada statement-statement yang kayak IPA itu lebih bagus daripada IPS gitu. Padahal kan kalau pendidikan kan semuanya bagus gitu. Semua ilmu penting gitu. Iya, mau IPA atau IPS kan sebenarnya kayak orientasinya kalau IPA kan ke alam ya, kalau IPS ke sosial. Jadi kayak emang ada itunya sih. Sama-sama penting gitu. Jadi kalau untuk dihapuskannya, kalau dari aku sendiri sih gimana ya? Soalnya kan iya setuju nggak setuju. Soalnya kan ada ya yang sekolahan dari swasta, dia kan memberi kebebasan kayak boleh ambil IPA, boleh mengambil IPS, nggak patokannya tuh nilai. Sebenarnya ada kan yang di swasta kayak gitu. Nah sedangkan kalau di negeri kan harus ya kalau Pakai misalnya nilai. Kalau nilai matematikanya tinggi sama nilai IPA-nya tinggi itu pasti Masuk IPA. Iya, bener. Jadi kayak sebenarnya kalau jurusan IPA IPS nggak dihapus ya nggak apa-apa, soalnya kan bisa juga masuk ke swasta yang memberikan kebebasan untuk memilih IPA atau IPS gitu. Karena kan Ida dulu swasta juga ya kan. Lebih mengunggulkan nih ceritanya. Oke, dengan ini tuh kayak apa ya, kayak dengan pemerintah mentiadakan pemilihan jurusan ini itu tentunya akan memengaruhi minat dan bakat siswa ya Kak dalam bidang tertentu, kayak misal dalam IPA atau IPS seperti yang udah kakak-kakak berdua jelasin tadi nih. Nah kalau dari kakak-kakak berdua ini gimana sih tanggapannya terkait penghapusan ini, kayak Jangka panjangnya. buat jangka panjangnya, kalau kayak misalkan apa namanya Kak Lilis? penghapusan itu jurusan antara IPA dan IPS di sekolah menengah atas. Kalau misalnya Kak kayak kan mereka kan anak-anak SMA kan tentunya masih labil-labil nggak sih Kak? Kayak misal Kak Lilis nih, dia pengen masuk di jurusan Kedokteran gitu. misal kedokteran gitu ya Kak, dia pengen masuk di jurusan kedokteran, terus aku pengen nih masuk di jurusan ekonomi, kan kayak aduh aku di jurusan ekonomi gak punya temen nih, temen aku masuknya di kedokteran. Nah itu kan juga bisa nggak sih Kak jadi efek jangka panjang. Nah tanggapan kakak-kakak berdua nih gimana? Oke, jadi sebenarnya efek jangka panjang dari penghapusan IPA dan IPS sebenarnya nggak beda jauh dari tadi yang kekurangan adanya penghapusan ini ya. Nah, jadi anak-anak tuh beberapa tuh ada yang nggak tahu nih, mereka tuh sukanya di mana sih sebenarnya. Nah, terus mereka juga nggak tahu kayak misal kalau misalnya masuk kedokteran itu apa aja sih yang perlu dipersiapin pelajarannya gitu. Jadi yang pertama yaitu mereka tuh kurangnya persiapan yang spesifik mengenai jangka panjangnya itu mau gimana, mereka tuh mau masuk ke apa tuh mereka kurangnya persiapan. Nah terus jangka panjang yang kedua itu tadi susahnya untuk menentukan jurusan mereka, karena mereka udah terlalu banyak, aduh kayaknya suka semua deh, agak bingung gitu. Jadi itu sih sebenarnya menurut aku jangka panjangnya. Kalau Kak Dinda? Tapi kalau dari aku, kalau misal penghapusan ini ya IPA IPS, ini kan emang tujuannya buat sesuai dengan potensi. Nah itu bagus juga sih kalau orientasinya ke perguruan tinggi atau ke kerja gitu. Soalnya kan kayak kalau misal kita udah minat, itu kan udah dipelajari setiap hari gitu kan. Jadi kayak otomatis udah tahu nih rencananya mau gimana, milih prodinya juga gimana, kan udah terstruktur, udah tahu. Udah punya strateginya. Iya, gitu udah ya. punya strategi, udah menguasai juga kan, nanti di kuliah tinggal menguasai lagi gitu. Jadi kalau aku buat jurusan IPS IPA IPS dihapuskan jangka panjang itu ya bagus juga, tapi Fine-fine aja. iya pro kontra sih. Iya, Pro kontra. ada minus plusnya Iya. juga. Balik lagi ya. Iya, balik lagi minus. Oke nih, aku mau nanya pengalaman pribadinya kakak-kakak nih. Oke. Apakah Kak Nurul sama Kak Nida itu jadi korban penghapusan jurusan ini kah? Apakah kakak yang sekarang salah jurusan? Aduh. Karena
pindah jurusan atau? Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah aku enggak ya, karena dulu aku kan emang dari awal dari kelas 10 itu udah dipetain tuh, karena kan aku dulu anak MAN. Nah terus Masya Allah. Masya Allah. Dipetain tuh mau masuk jurusan apa, dan itu tuh kita milih di sekolah kita, dites dulu mau milih apa, terus baru kita dites. Nah di situ sih kalau dulu sih ya, waktu pas aku sekolah, jujur iya aku mengalami aku tuh salah jurusan. Aku dulu kebetulan jurusannya agama, jadi di MAN tuh ada 3 jurusan, ada IPA, IPS sama agama. Nah terus karena waktu pas kelas 11 dan kelas 12 itu kan apa ya, COVID ya, jadi beberapa mata pelajaran seperti kayak fikih, bahasa Arab, terus apa ya, pokoknya usul fikih, pokoknya yang susah-susah itu tuh adalah ilmu-ilmu yang seharusnya tuh enaknya tuh dipelajarinya ketika langsung bertemu dengan guru gitu. Kayak misalnya kita belajar fikih tapi nggak ada gurunya kan susah ya. Nah itu tuh jadinya aku kesulitan. Akhirnya aku memilih untuk ya udah dilinjur aja deh ke IPS gitu. Aku ngambilnya ke akuntansi gitu. Jadi kalau boleh jujur ya, aku sebenarnya nggak ngalamin, cuman aku ngalamin yang itu sih. Salah jurusan. Sekarang juga masih ngerasa salah jurusan gimana Kak? Ini kan udah semester 5. udah setengah jalan banget. Tinggal 2 tahun lagi. Kita bismillah aja. Kalau Kak Nida nih gimana nih? Kalau dari aku kan juga tentunya nggak ngalamin IPA IPS ya. Kalau IPA IPS kan kurikulum merdeka berarti tahun 2022 itu nggak ngalamin kan, kita kan ya udah lulus juga. Jadi kalau itu terkait itu nggak ngalamin. Kalau dari pengalaman ngambil salah jurusan apa enggak, itu kalau dibilang itu kan udah dari awal emang keinginanku. Jadi emang aku dari dulu juga dari IPS, terus emang minatnya itu ke akuntansi ya udah. Mau sesusah apapun ya dijalanin aja. Kan udah dari udah seneng ya, udah seneng dari awal kan. Ya udah tinggal ya namanya juga belajar kan mesti ada yang susah juga kan. Jadi kalau salah jurusan enggak sih. Selamat Ya, selamat. Biar bisa kan. Ya, berusaha enggak salah jurusan aja. Oke, tadi kan kita udah bahas nih terkait kayak penghapusan UN, terus yang baru aja nih kayak Menghapusan juga. penghapusan jurusan IPA IPS. Nah, untuk yang bakal kita bahas terakhir, untuk berita terakhir ini ada nih pro kontra mengenai zonasi. Pastinya kalian juga ngalamin ya juga. Terus dari berita ini kan seperti yang kita tahu ya Kak, kalau sistem zonasi atau itu tuh digunain buat jalur penerimaan siswa masuk, yaitu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, tentunya kan juga dari pemerintah kan ada kan kayak tujuan dari penerapan sistem zonasi ini. Kalau sistem zonasi kan setahu aku tuh kalau kita ngalamin berarti udah dari kurikulum 13 ya. Nah, terus di kurikulum merdeka itu masih dilanjutin. Nah, kenapa itu loh? Kenapa zonasi dilanjutin? Tujuannya pemerintah tuh apa? Buat apa? Mungkin dari siapa dulu? Terserah nih. Cap cip cup. Oke, kalau dari aku ya sebenarnya tujuan pemerintah ada zonasi itu bagus ya. Kayak buat pemerataan pendidikan, karena di dalam setiap sekolahan kan misalnya sekolah favorit itu kan biasanya gurunya udah berkualitas. Nah, sedangkan dengan adanya zonasi kadang bisa jadi yang di sekitar sekolahan yang kemampuannya tuh nggak bagus banget ya. Itu kan bisa merasakan pendidikan yang bagus gitu loh, dari guru yang berkualitas juga gitu. Nah, terus juga kalau misal di yang udah pinter gitu, misal dia pengen masuk ke zonasi, kan sebenarnya bisa ya pakai ada jalur prestasi juga kan. Soalnya kan emang zonasi 50%, tapi kan prestasi juga ada kesempatan 30%. Terus yang 15%-nya itu kan bisa afirmasi yang jalur KIP itu. Nah, itu sebenarnya kayak bisa juga sih. Iya, jadi yang buat zonasi ini, tapi aku pernah ngalamin juga. Itu ngecewain juga karena korban zonasi. Iya, jadi kayak merasa dirugikan kan, kayak ya sebenarnya ada jalur prestasi ya, tapi kan jalur prestasinya itu kan pakai sertifikat ya, sedangkan kita angkat sendiri nggak ada ya, jadi ya nggak bisa masuk gitu. Nah, sedangkan kebijakan dari zonasi kan nggak diterapin sampai jenjang kuliah. Kalau SNMPTN kan madangnya SMA alumni gitu kan, sedangkan kalau kita korban zonasi kita nggak bisa ada kesempatan dapat universitas yang jalur prestasi itu. Jadi kalau zonasi ya kalau dari kebijakan pemerintah sih bagus ya buat pemerataan pendidikan gitu. Tapi mungkin dari siswanya kan
tetap ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Kalau yang deket sekolah pasti setuju. Iya. Yang di sekolah bagus Iya, gitu. dapat sekolah bagus gitu. Itu sih. Kalau Kak Nurul nih gimana? Mengenai tujuan itu, sebenarnya sama sih tujuannya ya seperti yang tadi sudah Nida jelaskan mengenai pemerataan sekolah gitu. Walaupun sepertinya kalau kita lihat realitanya sih ya kurang works sih ya menurut aku. Gitu. Korban juga jangan-jangan. Enggak dong. Mesti deket sekolah. Iya, mesti deket kan? Deket, cuman aku emang dari awal pengennya UAN Ya. gitu. Masya Allah. Oke nih buat teman-teman yang di rumah ini sekedar informasi aja ya. Jadi penerapan sistem zonasi ini itu gak dari jenjang SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi itu nggak semua kota gitu. Jadi cuma di kota-kota besar doang. Jadi untuk kota-kota yang masih termasuk terpencil itu baru diterapkan itu di jenjang SMA gitu. Jadi sih apa ya tujuan pemerintah tuh bagus ya buat pemerataan pendidikannya. Cuman nih yang jadi PR itu sebenarnya itu dari gurunya sih. Jadi nggak cuman dari siswa-siswanya aja yang disuruh itu kan. Ratain gurunya harus rata kompeten gitu. Gurunya harus disebar semua sekolahan yang berkualitas gitu. berkualitasnya. Jadi kan bisa merasakan semuanya. Masa itu ya, apakah kayak guru yang berkualitas oke banget di sekolah itu Suara semua? di sekolah yang favorit. Kan kayak gimana gitu ya Kak? Tuh. Nah, lanjut boleh nggak lanjut ke Masih kuat. Sampai maghrib. Oke. Menurut Kak Nida sama Kak Nurul nih, percaya nggak sih kalau sistem zonasi itu bisa menciptakan kesetaraan dalam pendidikan gitu? Kan kalau kita dengar tadi sama Kak Nurul kan katanya gimana nih tadi? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri ya, adanya zonasi ini tuh tidak menyelesaikan adanya ketidakmerataan dalam pendidikan. Kenapa aku bilang gitu? Karena yang pertama, anak itu kan pasti punya kecerdasannya masing-masing gitu kan, dan mereka pasti berhak untuk mendapatkan guru dan fasilitasnya yang baik. Nah di sini seharusnya kalau misalnya kita mau untuk memeratakan pendidikan, yang diratain itu adalah fasilitas dan juga gurunya, bukan dari anak-anaknya. Dan di sini tuh kalau misal kita bicara realita ya, sebenarnya yang paling berdampak dari adanya sistem zonasi ini adalah masyarakat kelas menengah. Kenapa? Karena kalau misal masyarakat yang prasejahtera atau kurang mampu, mereka tuh kan punya privilege KIP ya. Nah kalau misalnya KIP itu kan kalau pas tahunku ya, ini pas realitaku, itu tuh mereka bisa masuk ke sekolah favorit dengan adanya KIP itu. Nah terus untuk anak-anak yang kaya raya ya, mereka tuh udah ada bekal les atau dan sebagainya, jadi untuk menunjang prestasi mereka juga dapat. Sedangkan anak kelas menengah yang pas-pasan ya agak susah ya kayak. Jadi kalau misalnya mau merata ya harusnya ya dari gurunya juga, dari fasilitasnya juga. Dan kalau misalnya niatnya untuk pemerataan sekolah, seharusnya dari Kemendikbud juga, ketika yang tadi kan Nida udah jelasin, ketika ada SNBP ya, seharusnya bukan dari alumni-alumninya gitu, dari benar-benar pure nilainya dong. Kayak misalnya ada kemarin waktu, pasti teman-teman juga sering ngeliat ya kalau di TikTok atau di Twitter gitu, misal ada anak yang nilainya tuh udah bagus nih 95, tapi dia nggak ada yang alumni UI, dia mau masuk UI susah kan, malah nggak keterima padahal prestasinya banyak. Sedangkan anak-anak yang mungkin mereka tuh udah di SMA yang di Jakarta gitu, yang udah bagus-bagus, mereka walaupun nilainya dikit juga bisa masuk UI gitu. Balik lagi alumni. Iya, jadi kayak ya terus gunanya apa? Jadi di sini tuh kurang works sih menurut aku. Oke, kalau Kak Nida nih gimana tanggapannya? Sebenarnya sama sih ya, sama kayak tanggapannya Nurul. Kayak sebenarnya kan zonasi emang itu ada plus minusnya. Nanti kalau misal kita bisa meratain pendidikan gitu, bisa semua siswa tuh berat mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Emang iya, harusnya yang didatain tuh enggak siswanya, gurunya sama fasilitasnya gitu loh. Jadi kayak harusnya pemerintah tuh juga melihat dari dua sisi, nggak cuma dari sisi siswanya aja. Jadi gurunya juga perlu. Jadi gimana sih caranya disebar gitu ya, biar semuanya sebar. Iya, harus dikasih pelatihan semua gitu. Jadi terus tapi kan itu ada tantangan juga ya, sama gurunya harus apa ya, biasanya kalau guru yang udah terbiasa terbiasa ngajar orang yang pinter gitu kan, mesti beda ya kemampuannya, pemahamannya dari siswa yang kurang itu. Itu kan juga itu ada tantangan sendiri kan buat gurunya, kayak gimana caranya biar bisa menyesuaikan dari karakter siswa itu yang berbeda. Seperti yang sebelumnya kayak biasanya
Cara ngajar ke belajarnya. orang yang pintar terus sama orang yang biasa aja gitu kan. Beda. Seorang guru ya harus beda juga, menentukan strategi yang beda. Iya, dan Berarti bisa jadi koreksi ya buat Iya. teman-teman. Untuk pemerintah. Jadi kayak misal nih ada anak yang pintar terus kebetulan dia di zonasinya tuh kayak kurang gitu. Dia masuk di sekolah yang mungkin stereotipnya tuh di situ fasilitasnya kurang, terus guru-gurunya kurang. Kan jadi kasihan juga ya anak yang pintarnya tuh jadi kayak Kenal lingkungan kebawa gitu. nggak sih? terus kayak kok teman-teman aku kayak gini sih gitu, kayak nggak yang ambis-ambis lagi gitu. Malah jadi atmosfernya tuh beda gitu. Jadi ngaruh juga gitu. Oke. Nah, dari ini dari yang kakak-kakak jelasin tadi, itu kalau gimana sih Kak kalau misal seorang siswa ini tuh pengen sekolah yang di luar zonasi dia, kayak misal nih Kak Lilis, dia itu sebenarnya pengen banget sekolah di SMA SMA 3. 3 Semarang nih misal. Iya. Tapi zonasi dia tuh di SMA 12 Kak. Itu gimana Kak? Kayak dia tuh biar bisa tetap dapat kesempatan sekolah di SMA 3. Nah, kalau menurut Kak Nurul dulu nih gimana? Seperti yang tadi udah Nida jelasin ya, bahwasanya kan kuota zonasi itu kan cuma 50%. Jadi kalau misalnya Mbak Lilis tuh pengen dapat sekolah yang bagus ya harus effort ya Mbak ya. Jadi harus Belajar berprestasi. lebih. Ya, jadi bisa masuk di jalur prestasi atau enggak mungkin kalau misalnya Mbak Lilis itu termasuk dalam kurang prasejahtera, itu mungkin bisa mendaftar AIP gitu untuk mendapatkan privilege di sekolah favorit itu gitu. Mbak Nida? Iya benar juga sih, kalau misal itu kan apa ya, iya kan di zonasi kan sebenarnya kayak mungkin dari sistemnya emang difokusin tuh yang zonasi 50%, tapi kan ada jalur prestasi. Jadi kayak ya gimana caranya biar kita kalau pengen di sekolah favorit ya kita harus itu ikut lomba-lomba biar Iya. dapat menunjang gitu, kayak bisa buktiin kalau ternyata tuh aku tuh bisa lah, aku tuh berprestasi gitu. Jadi ya itu harus ada prestasi juga, bisa sih itu pakai prestasi. Berarti jalan satu-satunya banget nih Kak kalau misal nggak bisa zonasi itu Iya. harus pakai prestasi ya Kak Lilis. Atau enggak dengan KIP. Iya, afirmasi kan juga ada presentasinya sendiri gitu kan, yang buat kuota nerimanya gitu. Berarti buat teman-teman yang di rumah nih, jadi jangan berpatokan ke zonasi aja. Jadi Berarti tetap yang belajar masih ya, Kak. sekolah nih bisa mengembangkan prestasinya di bakat semangat. bakatnya apa bisa dikembangin gitu. Buat apa ya? Buat apa? Menunjang. Menunjang nanti. Oke, jam berapa nih Kak Vida? Waduh, nggak tahu nih, saya nggak bawa jam Kak. Jam berapa nih Kak? Aduh, wah nggak jam terasa banget nih Kak. Kita sudah Lama sampai banget. di akhir episode. Akhir saya sih Kak Lilis. Terima kasih buat Kak Nida dan Kak Nurul udah mau berbagi wawasan dan pengetahuan. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah. Lalu makasih juga buat teman-teman yang di rumah udah mau nonton kita sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like and share. yang banyak ya supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menjalani hari. Saya Lilis Istiana. Dan saya Nisrina Rafida. Pamit undur diri. Terima kasih. dan Sampai jumpa. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.